Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ahli primatologi yang bernama Davis, yang mana si Davis ini mempunyai kedekatan emosional dengan hewan-hewan yang berada di sebuah suaka alam yang terletak di San Diego. Pada saat ini Davis dan 3 orang lainnya sedang berada di penangkaran untuk melakukan pengamatan ke sekelompok gorila, yang mana di saat itu ada 1 ekor gorila jantan yang bernama Pavo yang sedang mendekati 2 ekor gorila betina. Secara bersamaan tiba-tiba muncul 1 gorila jantan albino bernama George. Terkejut akan kedatangan George, Pavo kemudian mengeram, nampak tidak senang akan kehadiran George di tempat itu. Sementara itu teman Davis yang bernama Connor, sangat ketakutan melihat ekspresi Pavo, sempat diberitahu oleh Davis, agar Connor tetap diam saja dan jangan bergerak karena itu bisa membahayakan dirinya. Namun karena Pavo terus mengeram membuat Connor menjadi sangat ketakutan dan langsung berlari mencari tempat aman, akan tetapi dia langsung dikejar oleh Pavo dan hampir saja terluka. Tapi untungnya George datang mendorong Pavo hingga terjatuh. Kemudian Davis pun menyuruh George untuk tenang dan jangan melukai Connor. George, easy buddy. Ternyata, George sengaja melakukan hal itu hanya untuk bercanda, dan ia malah tertawa ketika melihat Connor tersungkur dan menangis. Davis lalu memberikan isyarat kepada George untuk menerima Pavo di kelompoknya dan juga harus bersikap baik dengan Pavo. Karena sekarang Pavo hidup sebatang kara, yang mana di saat ini seluruh keluarga Pavo telah dibunuh oleh para pemburu ilegal. George yang dirawat Davis sejak kecil, memiliki semacam ikatan batin yang kuat, yang mana mereka menggunakan bahasa isyarat untuk bisa saling memahami. Namun, pada saat di malam hari sebuah benda asing jatuh dari langit dan menghantam tempat suaka alam George berada. Yang mana benda tersebut berasal dari kegagalan proyek luar angkasa bernama Enerzine. Penasaran dengan benda asing itu, George kemudian mendekatinya, dan pada akhirnya dia terinfeksi zat kimia yang berbahaya itu. Pada keesokan harinya, Davis menerima pesan dari Nelson, memberitahukan keadaan George di tempat suaka alam. Sesampainya di sana mereka pun masuk ke dalam sebuah kandang beruang, di mana di situ mereka melihat seekor beruang telah mati karena dilukai George. Lalu Davis mendekati George dan berusaha untuk menenangkannya. Bersamaan dengan itu, Connor menyuruh Davis untuk ke kandang gorila, dan memberitahu Davis bahwa ia menemukan sebuah benda asing di area tersebut. Davis pun segera mengambil benda aneh itu, dan ingin mencari tahu benda aneh itu. What is it? I don't know. You done? Di sisi lain, Brad Wyden dan Claire Wyden adalah para pemilik dari perusahaan Enerzine, yang mana pada saat ini Brad sedang kesal karena perusahaannya mengalami kerugian besar atas kegagalan proyek penelitiannya di luar angkasa. Tapi sebenarnya sampel penelitian tersebut berhasil di bawah sebuah pesawat kapsul darurat yang sempat meledak. Tapi kabar baiknya wadah dari sampel itu masih utuh dan sudah dirancang tahan panas saat memasuki bumi, yang mana pada saat itu Perserikatan Amerika melaporkan ancaman meteor yang jatuh di wilayah Wyoming Selatan, dan sepertinya itu adalah sampel penelitian mereka yang jatuh di sana. We just lost billions of dollars, Claire. Upset because Project Rampage works. Atkins got the research samples onto the escape. All we have to do is go get it back. Mereka pun menugaskan tentara bayaran yang diketuai oleh pria yang bernama Brooke, untuk mengambil kembali sampel tersebut. Setelah sampai di tempat tujuan, Brooke melaporkan telah menemukan wadah sampel itu, akan tetapi wadah tersebut sudah hancur. Brooke juga melihat di tempat itu ada beberapa serigala yang telah terbantai. Menurut Brooke dari jejak yang terlihat di tempat itu, nampaknya para serigala ini dibunuh oleh kawanan serigala lain. Claire pun langsung berpikir, bahwa ada serigala yang telah terinfeksi zat kimia yang terjatuh itu. Lalu Claire menyuruh Brooke untuk menemukan serigala yang terinfeksi, dan membawanya baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Burke, I need that wolf dead or alive. Sementara itu, kini Davis telah berada di sebuah laboratorium, yang mana di tempat ini juga George diisolasi dan diperiksa karena perkembangan fisiknya yang mengalami peningkatan secara drastis. Tak lama kemudian datang seorang wanita di tempat itu, dia adalah Dr. Kit, ahli genetika dari perusahaan Enerzine. Kit mengetahui kalau Davis telah menemukan wadah sampel penelitian yang jatuh di suaka alamnya, yang mana si Kit ini ingin meminta sampel itu namun ditolak oleh Davis. Lalu Kit memberitahu Davis bahwa dia tahu tentang kondisi yang dialami George dan memberitahu Davis bahwa ialah satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan George. Mendengar hal itu, Davis pun mengajak Kit masuk untuk melihat kondisi George. His hair? night he killed a grizzly bear, the most powerful terrestrial predator on the planet. Yang mana pada saat itu George merasa kelaparan, dia meminta Davis memberikan makan malam untuknya. Namun tidak berselang lama, George malah mengamuk dan merusak kandangnya sehingga dia berhasil keluar dari tempat itu. Davis dan Kit pun mengikuti George yang berlari dan mengamuk di jalanan. Melihat situasi tak bisa lagi terkendali, Davis pun mencoba untuk menenangkan George dan ingin menangkapnya.
George! Di saat yang bersamaan, muncul sebuah helikopter dengan seorang penembak di dalamnya. George ditembak oleh orang dari helikopter itu. Ketika George hendak melarikan diri, dia sudah tak berdaya dan jatuh pingsan dengan beberapa peluru yang membius di tubuhnya. George! Sementara itu Brooke dan pasukannya menggunakan helikopter menyusuri hutan untuk mencari serigala. Melihat ada keberadaan serigala itu di dalam hutan, Brooke dan 4 orang anggotanya pun diturunkan ke hutan. Mereka menemukan jejak serigala yang begitu besar. Melihat jejak itu mereka pun waspada dengan keadaan sekitar. Lalu secara tiba-tiba serigala itu muncul dan menyerang mereka satu persatu. What do you think, Spook? Open fire! Brooke kemudian meminta bantuan anggotanya yang menggunakan helikopter untuk menembaki serigala yang mengejarnya. Tapi usaha tersebut sia-sia, helikopter itu malah jatuh diterkam oleh serigala, hingga pada akhirnya Brooke pun tewas dimangsa oleh serigala. Sementara itu, Kurt dan Davis telah dibawa polisi ke sebuah landasan pesawat. Mereka bertemu dengan seorang agen pemerintah bernama Harvey Russell, yang mana para polisi itu ternyata juga telah membawa George di pesawat itu. Bersamaan dengan itu, Davis bersama Kurt berdebat dengan Harvey tentang kondisi yang dialami George saat ini. Kurt memperingatkan Harvey bahwa bius yang ada di tubuh George tidak efektif untuk menahannya bahkan sebelum mereka dapat mendarat. Tetapi Harvey tidak menggubris apa yang dikatakan Kurt. Kemudian Harvey memberitahu Davis dan Kurt bahwa ada seekor serigala bernama Ralph yang juga terinfeksi zat kimia patogen. Selanjutnya Harvey mengungkapkan kebenaran tentang siapa Kurt kepada Davis, yang mana Kurt ternyata sudah dipecat dan tidak lagi bekerja di Enerzein dan berbohong bisa menyembuhkan George. Davis sangat kecewa karena telah dibohongi sejak awal. Di sisi lain, Brad menunjukkan sebuah foto yang ia dapatkan dan memberitahu Claire mengenai seekor gorila yang dimasukkan ke dalam sebuah pesawat bersama 2 orang. Ia juga memberitahu seorang wanita di foto itu adalah Dr. Kit, yang dulu pernah bekerja di perusahaan mereka. Claire menebak dengan keberadaan Kit di sana. Kit bisa saja mengumpulkan bukti dan menghancurkan rencana mereka, karena mengingat sejarah ketika Kit pernah mereka jobloskan ke penjara dan menyalahkan mereka berdua atas kematian saudaranya. Claire punya sebuah rencana untuk si gorila dan serigala yang telah berubah menjadi monster agar datang ke Enerzein. Perusahaan tersebut mempunyai sinyal radio terkuat di bumi. Dengan mengaktifkan frekuensi gelombang radio tinggi itu akan membuat para monster tidak nyaman, dan akan berusaha menghancurkannya karena itu adalah efek dari zat patogen yang menginfeksi mereka. Dan ketika para monster berhasil dikalahkan oleh para militer, Claire dan Brad ingin mengambil sampel DNA monster untuk dijual dengan harga yang tinggi. Di dalam pesawat, George mendengar frekuensi radio itu langsung terbangun dan mengamuk, hingga merusak kandang yang mengurungnya dan berhasil keluar. Para polisi di dalam pesawat menembaki George, namun itu tidak dapat menghentikan amukan dan serangan George. Harvey yang juga ikut menembaki George tidak luput dari amukan serangan. Harvey dilempar hingga tidak sadarkan diri. Davis berusaha menghentikan George tapi tidak berhasil. Alhasil pesawat pun rusak dan akan jatuh. Davis lalu menyelamatkan Kit dan Harvey dengan mengaitkan parasut di tubuh mereka. Pesawat pun jatuh dan meledak. Untungnya Davis, Kit dan Harvey berhasil selamat. Davis dan Kit pun dievakuasi oleh tim yang Harvey panggil. Mereka dibawa ke sebuah pangkalan militer dan bertemu dengan seorang kolonel yang memimpin operasi militer untuk memantau monster serigala dan George yang menuju kota Chicago. Kemudian Davis memberitahukan pada kolonel itu tentang apa yang terjadi pada George dan serigala tersebut, bahwa yang mereka hadapi adalah bukan seekor hewan biasa namun adalah monster. Davis kemudian memberi saran kepada si kolonel untuk mengevakuasi penduduk yang ada di wilayah Chicago. Namun kolonel itu sama sekali tidak menghiraukan saran dari Davis. Kolonel meminta Davis dan Kurt untuk tetap berada di sana, karena FBI akan datang menginterogasi mereka. Namun Kurt dan Davis mencoba untuk melarikan diri dari pangkalan militer itu menggunakan helikopter rumah sakit. Ketika mereka berhasil menemukan sebuah helikopter, tiba-tiba Harvey muncul di belakang mereka, yang mana pada saat itu Davis mengira Harvey akan menghalangi mereka. Namun untungnya Harvey justru menolong mereka berdua dan akan saling membantu, karena Harvey berhutang nyawa kepada Davis yang telah menyelamatkannya dari kecelakaan pesawat. We are helping each other. Do what you do. Singkat cerita, Davis dan Kit pun tiba di Chicago. Sementara itu, George dan serigala telah memporak-porandakan isi kota. Pasukan militer pun mencoba untuk menghentikan mereka dengan berbagai senjata tetapi tidak berhasil. Secara bersamaan muncul seekor buaya raksasa dari dalam sungai. Pasukan militer pun menembaki buaya tersebut, tetapi tidak ada peluru yang berhasil melukainya.
Melihat kondisi yang tak bisa lagi terkendali, Kolonel pun memberi perintah pada pasukannya untuk menjatuhkan bom di pusat kota. Namun Harvey menentang tindakan itu, karena akan membahayakan banyak orang dan akan menghilangkan barang bukti dari perusahaan Enerzain, yang mana pada saat ini Harvey telah menyuruh pasukannya mengambil obat penawar untuk menobati hewan yang telah terpapar zat kimia perusahaan Enerzain. Namun si kolonel tidak menghiraukan perkataan Harvey, justru mengusir Harvey pergi, dan perintah menjatuhkan bom tetap dilakukan. Sementara itu Davis dan Kit telah mendarat di gedung Enerzain. Dengan waktu yang begitu sempit mereka pun berusaha menemukan obat penawar tersebut. Claire yang sedang melarikan diri dari tempat itu, melihat Kit dan Davis di laboratorium melalui CCTV. Di saat Kit dan Davis telah menemukan obat penawarnya, Claire dan Britt muncul di belakang mereka, yang mana pada saat itu Britt menodongkan pistol ke arah mereka dan menyuruh Kit untuk menyerahkan obat penawarnya. Namun karena Kit enggan memberikan penawar itu, Claire pun menembak Davis tepat di perutnya. Kemudian Claire meminta Kit untuk ikut bersama mereka. Ketika mereka telah sampai di atas gedung, George tiba-tiba muncul menghancurkan antena radio Enerzain, lalu Britt melarikan diri ke bawah. Davis yang masih selamat dari tembakan Claire berusaha untuk menolong Kit. Kemudian Kit memukul tangan Claire yang ingin menembak George, dan George tiba-tiba mengamuk dan memakan Claire yang memegang obat penawar zat kimia itu. Sementara itu, Britt yang sudah kembali di dalam gedung, bertemu dengan Harvey yang sudah menunggunya untuk ditangkap, yang mana pada saat itu Harvey memberi kesempatan pada Britt untuk pergi asalkan barang bukti kejahatannya diserahkan pada Harvey. Britt pun bersedia dengan senang hati mengikuti perintah Harvey. Kemudian Britt pun berlari keluar gedung, namun sialnya, ketika ia baru saja membuka pintu gedung, dia tertimpa reruntuhan gedung itu dan tewas seketika. Gedung Enerzain pun runtuh. Sementara itu Davis dan Kit berusaha untuk menyelamatkan diri menggunakan helikopter rusak, dan untungnya mereka berhasil selamat. Setelah keluar dari dalam helikopter itu, Davis melihat George, yang mana pada saat ini, George telah sembuh dari zat kimia yang mempengaruhinya, dan kini dia tidak agresif lagi. Dia juga telah mengenali Davis. George dan Davis pun bekerja sama untuk mengalahkan serigala dan buaya raksasa itu. Saat serigala raksasa sedang bertarung melawan buaya raksasa, Davis menyuruh George untuk pergi karena George sudah terluka parah. Sementara itu Kit bertemu dengan Harvey, dan memberitahukan bahwa obat penawar yang ditelan oleh George sudah bekerja dan George kini telah sembuh. Dia juga meminta Harvey untuk menghentikan pengeboman, karena di situ masih ada warga sipil dan juga para tentara. Di sisi lain Davis hampir saja dimakan oleh buaya raksasa, untungnya George datang menolongnya. You gotta move! Di saat bersamaan si kolonel membatalkan pesawat pengebom untuk menjatuhkan bom, karena melihat monster buaya dan monster serigala telah mati, warga sipil dan para tentara yang ada di sana akhirnya selamat. Troop, I mean, we're friends, right? No, come on. Tamat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen.